Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali bisa berada di Kota Sintang. Ini kali pertamanya saya berada di Kota Sintang. Ya, ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Dan juga kita belum pernah ketemu sebelumnya. Setiap khotbah yang disampaikan itu selalu mengena ya, selalu tepat karena Tuhan tahu. Dan ini saatnya untuk setiap anak-anak muda bangkit ya, untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa. Saya bersyukur diberikan kesempatan saat malam hari ini. Ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Simpson. Tadi hanya dibilang Simpson Situmorang saja, tapi kalau nama lengkapnya Simpson Abraham Samuel Situmorang. Ya, jadi nama Samuelnya itu karena di KTP tidak muat, jadi akhirnya nama Samuelnya dihilangkan. Tapi tidak menghilangkan kepribadian Samuel dalam hidup saya. Amin. Ya, saya bersyukur dianugerahkan nama yang sangat luar biasa, Simpson Abraham Samuel Situmorang, pemberian dari seorang ayah. Papa saya seorang pendeta juga, dan mama saya seorang petani biasa, tetapi juga membantu pelayanan kerjaan Tuhan di daerah Tayan, dan saya berasal dari Tayan. Dan teman-teman, setiap kita pasti punya perjalanan hidup masing-masing, ya. Prosesnya masing-masing, berjuangnya masing-masing, dan juga berhasilnya masing-masing dengan cara yang berbeda. Nah teman-teman, kalau pernah dengar kisah dari seorang motivator dunia, dia adalah Nick Vujicic ya. Mungkin dari sebagian kita juga pernah nonton videonya yang sangat memotivasi banyak orang, bahkan memberkati banyak orang. Saya juga dulu terinspirasi dengan kehidupan dia ya. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana hidup saya di masa yang lalu. Kalau saya pernah melihat cerita dari seorang Nick Vujicic ini di artikel, saya melihat dia bercerita bahwa dia pernah ingin mau bunuh diri sebanyak 3 kali. Ya. Dia mau bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke dalam bak mandi. Ya. Kalau dia ingin bunuh diri 3 kali, saya ingin bunuh diri 7 kali. Ya. Saya ingin bunuh diri 7 kali. Kenapa? Pasti secara manusia saya merasa kecewa. Ya. Terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, dan saya merasa hidup saya tidak berguna. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang pertama kalinya itu ketika saya mengalami kekecewaan dan saya ingin mengakhiri hidup adalah waktu saya melihat jati diri saya. Ya. Saat itu saya sedang bermain dengan teman-teman saya. Saat itu saya masih kecil sekali, karena saya masih kecil terlalu polos gitu ya, bermain dengan teman-teman saya. Dan suatu ketika teman saya ini mengejek saya. Ya, mengejek saya, dia bilang, Simpson, kamu tuh gak ada tangan dan gak punya kaki, dia bilang. Jadi kamu gak usah main dengan saya. Kamu main aja sendiri dengan orang yang sama seperti kamu. Awalnya saya tidak percaya apa yang teman saya katakan ini, tetapi saat itu kata-katanya itu selalu terngiang dalam pikiran saya, ya, dalam pikiran saya. Akhirnya saya sangat penasaran. Saya pulang ke rumah, saya naik di kamar saya itu lantai 2 ya, naik tangga. Terus saya lihat, saya ambil kaca. Saya lihat tangan saya angkat, saya lihat kaki saya, dan saya melihat bahwa ternyata benar itu. Apa yang dikatakan teman saya itu, bahwa saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ya, saat itu benar-benar gambar diri saya merasa rusak sekali. Ya. Dan kedua kali saya merasa bahwa saya lahir seperti ini itu gara-gara orang tua saya. Ya, dulu ceritanya dari orang tua saya
saat mama saya mengandung saya lupa waktu umur berapa bulan gitu, tapi saat dia ingin naik ke rumah panggung saat itu, rumah panggung yang sangat tinggi dan hujan deras dan tangganya itu licin, terplesetlah kaki mama saya. Ya. Kaki mama saya terpleset, membentur sebuah kayu tangga. Ya, ketika dia merasa kesakitan, dibawa naik ke atas dan dia memanggil seorang bidan dan diurutlah perutnya. Ya. Kalau menurut kedokteran itu, kalau perut yang jatuh tidak boleh diurut. Ya. Setelah mama saya mengurut perutnya dan mama saya minum jamu, ya, singkat cerita, dan lahirlah saya dengan keadaan 4 tangan dan tanpa kaki. Ya. Dan itu sejarah bagaimana saya lahir, ya. Tapi saya percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Ya. Dan keempat kalinya itu saya pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan karena saya merasa bahwa saya berbeda dengan saudara-saudara saya. Ya, kami ada 4 bersaudara. Saya nomor 2, abang saya sudah punya anak, dan adik saya ada lagi namanya Yosua. Dia mengalami penyakit step juga, jadi tidak bisa jalan, tidak bisa berbicara juga. Dan adik saya yang bungsu, dia adalah seorang pelayan Tuhan juga, pemain musik drummer di gereja kami, ya. Dan kami semua melayani Tuhan, ya. Dan ketika saya mengalami kecewaan dengan abang saya waktu itu, saya pernah sedang asik-asik bermain game, ya, seperti yang Bang Simon Juntak katakan tadi, asikkan main game, tiba-tiba abang saya rebut mouse komputer dari belakang saya. Karena abang saya besar dan tinggi dan saya kecil, tidak bisa melawan dia. Saya merasa saya sangat marah sekali sama dia. Tiba-tiba dia ambil karena saya sangat-sangat keasikan waktu itu main game, ya. Dan ketika saya marah, saya sakit hati sama dia, sampai saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Sampai saya bilang, suatu saat kalau saya sudah besar, kamu akan saya bunuh. Saya dendam dan saya sakit hati, ya. Yang keempat dan yang kelima, yang ketujuhnya, saya mengalami peristiwa yang amat sangat menyakitkan juga, ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa ceritakan terlalu panjang karena mengingat waktunya. Tapi di balik semua itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya percaya Dia mengubahkan segala sesuatu yang jahat menjadi yang baik, ya. Dan singkat cerita, pada tahun 2014 yang lalu, teman-teman, saya juga pernah kabur dari rumah, ya. Kabur dari rumah selama 2 minggu. Saat 2 minggu itu saya kabur dari rumah, saya mencoba mencari jati diri saya, ya. Saya bergaul dengan teman-teman yang lain. Saya pulang subuh, saya merokok, saya berjudi, bahkan saya juga hampir menggunakan ganja, ya. Hampir menggunakan ganja, ya, gara-gara salah bergaul. Saya juga suka mencuri dulu uang papa saya. Dia jualan bensin, dia simpan di laci meja, saya yang tukang ambilnya dulu, ya. Dan ketika itu singkat cerita, ada seorang hamba Tuhan yang datang ke gereja kami, ya. Dia membawa satu tim pendoa, ya. Dia mengadakan sebuah KKR. Saat itu saya duduk paling belakang, ya. Saat saya duduk paling belakang, saat pendeta itu mau memanggil setiap anak-anak muda yang ingin didoakan dan dilepaskan oleh kuasa kegelapan, ya, dari dosa-dosanya yang lama. Dan saya masih mengeraskan hati. Nah, ketika itu saya duduk paling belakang dan saya malu untuk maju ke depan, ya. Setelah selesai, Pak Pendeta ini berkhotbah dan mendoakan para anak-anak muda ini, saya sendiri yang menghadiri beliau, ya. Setelah ibadah itu selesai, dan saya katakan kepada beliau, Pak Pendeta, saya mau didoakan, saya mau
lepas dari setiap belenggu dosa yang pernah mengikat saya, dan saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saya mau mengampuni orang tua saya mau mengampuni abang saya mau mengampuni diri saya sendiri, dan saya juga mau mengampuni orang yang pernah melukai hati saya. Ya. Ketika saya didoakan, saat itu saya merasakan damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sama sekali. Ya. Ketika itu saya merasakan sangat damai sekali, dan saya merasa terbebas. Ya, ketika pendeta ini mau pulang menuju Pontianak, dia pernah berkata seperti ini, Tuhan akan pakai kamu dimanapun kamu berada. Dia bilang, Tuhan tidak pernah melihat keterbatasan fisik kamu, tapi Tuhan melihat hati kamu yang sudah diubahkan dan gambar diri kamu yang diubahkan oleh Tuhan. Saat itu saya masih kurang percaya apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Saya berkata, masa sih Pak Pendeta, saya yang seperti ini bisa Tuhan pakai, sedangkan saya aja nggak bisa berjalan, karena saya dulu belum bisa menggunakan kaki palsu, teman-teman. Kalau kena pasir itu langsung berdarah, nah, karena kaki saya ini sangat sensitif dengan hal-hal yang agak sedikit tajam, apalagi di lantai gitu. Dan saya tidak percaya apa yang pendeta ini katakan, tapi pendeta ini berkata bahwa Tuhan tidak melihat fisik kamu, tetapi Tuhan melihat hati kamu yang diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika itu saya menangis mendengar perkataan pendeta ini, dan singkat cerita beliau pulang. Malamnya saya naik ke kamar saya berdoa kepada Tuhan. Ya, saya katakan seperti ini, Tuhan, jika memang ini adalah kehendak-Mu untuk memakai hidup saya, maka kehendak-Mu yang jadi. Dan inilah hidup saya bilang kepada Dia. Dan singkat cerita, saya masuk ke sekolah teologi. Ya, sekolah teologi. Di situ saya belajar firman Tuhan. Saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan melalui KKR itu, dan saya menemukan ayat yang sangat-sangat mengubah paradigma saya. Yesaya 43 ayat 4. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, di situ saya merasa bahwa Tuhan yang tidak pernah salah membuat saya seperti ini, tapi rancangannya rancangan yang terbaik. Ya. Rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangannya membawa damai sejahtera bagi hidup saya. Ya. Saat itulah saya menemukan jati diri saya seorang disabilitas, ya. Tapi saya tidak menganggap diri saya seorang disabilitas, ya. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang panah. Tapi bagaimana kita memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan, itu yang terpenting, teman-teman. Ya. Satu hal yang saya ingin saksikan bahwa perbuatan Tuhan itu sangat mulia, dan tanpa disengaja 2018 yang lalu saya hanya berawal ingin mencari pengalaman pekerjaan di kota Pontianak. Ya. Di kota Pontianak saya coba melamar mencari pekerjaan, karena saya berpikir kalau saya ada di rumah terus, saya selalu minta uang jajan sama orang tua saya. Tetapi saya ingin berjuang, saya ingin berusaha untuk mencari pekerjaan, karena saya tahu bahwa ada talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan itu saya gunakan. Dan saya juga lumayan jago di bagian IT, ya. Jadi waktu itu saya coba untuk melamar ke 3 tempat percetakan, ya, karena saya jago untuk mencetak baliho dan juga mencetak banner, bahkan undangan, ya, dan juga mengedit video, ya. Tapi saat itu 3 tempat menolak saya karena dengan alasan bahwa fisik, ya, walaupun kamu punya talenta, tapi kalau fisik kamu seperti ini, kami mohon maaf, dia bilang, kami tidak bisa menerima Bapak untuk bekerja. Dan walaupun dengan persyaratan yang sudah dipenuhi, tapi mereka tidak bisa menerimanya. Tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu tetap indah. Dan singkat ceritanya lagi, saya dengan teman saya pergi ke kolam renang pada saat itu. Ya. Awalnya hanya berkunjung seperti biasa, dan saya
ditanya oleh teman saya, kamu bisa berenang nggak, Simpson? Saya bilang saya bisa berenang. Dan dia bilang, ayo kita pergi ke kolam renang, kita mau olahraga. Dia bilang. Ketika kami pergi ke kolam renang, kami berenang seperti biasa. Dan kedua kalinya kami datang ke Bali. Ketika saya sedang menyeberangi kolam renang yang sepanjang 6 meter, tiba-tiba seorang pelatih melihat saya. Dia melihat saya berenang. Dan ketika saya mau naik ke atas kolam itu, tiba-tiba pelatih ini bertanya kepada saya, kamu sudah berapa lama bisa berenang? Saya bilang saya sudah 8 tahun. Sejak usia saya 8 tahun saya sudah bisa berenang. Dan saya berenang pun tidak ada yang ngajarin saya. Saya hanya ikut-ikutan dengan teman-teman saya yang bisa berenang. Mereka suka berenang di jembatan-jembatan atau air aquas yang sangat deras. Saya hanya ikut-ikutan, walaupun saya 3 kali tenggelam ditolong oleh teman saya, tapi saya terus belajar dan disitulah saya bisa berenang. Saya bilang, saya ceritakan sama pelatih saya ini. Lalu dia tawarkan saya, kalau kamu mau berenang, bapakmu ajarkan kamu berenang. Dia bilang, kamu akan diajarkan dengan teknik yang bagus dan juga pernafasan yang bagus. Dan kalau kamu nanti sudah bagus teknik renangnya, kamu nanti bisa ikut event di Kalimantan Barat ini, karena ada event yang khusus untuk disabilitas. Saat itu pemikiran saya datang ke kota Pontianak tujuannya hanya untuk mencari pekerjaan. Ya, tapi ketika ditawarkan untuk menjadi seorang atlet, dan saya berdoa sama Tuhan. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jika memang ini adalah kehendak-Mu, saya mau mencoba dengan talenta yang Tuhan percayakan ini, meskipun kecil, saya bilang, tapi saya mau berusaha untuk mengasahnya. Singkat cerita, setiap hari saya dengan beliau itu pergi ke kolam renang. Sebelum beliau berangkat kerja, saya dijemput, saya diantar pulang ke Bali, ya, sampai 4 bulan. Ya. Dan pada tahun 2018 yang lalu juga saya mendapatkan medali perak, ya, 2 medali perak, 50 meter dan 100 meter gaya dada. Ya. Jadi dari pertamanya saya mendapatkan medali. Ya. Pada tahun 2019 yang lalu juga saya pernah ikut kejuaraan nasional, ya, di kota Solo, tetapi belum mendapatkan hasil, hanya mendapatkan juara 3. 2021 yang lalu saya mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga tidak hanya mendapatkan medali, tetapi memecahkan rekor nasional. Karena Tuhan, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang bagaimana Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya di Pontianak juga, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, saya bergereja di sebuah gereja Anglikan di daerah Siantan. Saya sebagai worship leader dan juga sebagai multimedia juga di sana. Ya. Dan kalau saya di gerejanya papa saya adalah mentor anak-anak muda juga. Ya. Jadi puji Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, saya mau menjaganya dan saya mau persembahkan, dan saya mau menantang setiap anak-anak muda tempat ini. Apa yang kalian punya hari ini, gunakan setiap talenta apa yang kita punya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita kecuali kita yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Karena saya punya definisi sendiri bahwa keterbatasan fisik itu bukan ditentukan, meraih impian itu bukan ditentukan dengan keterbatasan fisik, tetapi dengan tekad hati yang kuat untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Ya. Kalau kita mau meraih segala sesuatu bersama dengan Tuhan, lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan tulus hati, maka segala sesuatu yang berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.